Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Parenting. Di mana channel ini channel satu-satunya tempat belajar dan tempat sekolahnya para orang tua. Ada beberapa orang tua yang sering curhat ataupun konsul berkaitan dengan berbagai permasalahan anak. Baik dari masalah tumbuh kembang, masalah sosio-emosionalnya, masalah percaya dirinya, dan banyak lagi. Bahkan ada orang tua yang ekstrim mengatakan bahwa ini gimana sih, anak saya nggak bisa diatur, anak saya nggak bisa diurus, anak saya nggak bisa dinasihatin. Itu ekstrim ya. Baik, perlu ayah bunda tahu bahwa perlu diingat ya, bahwa pada dasarnya semua anak, semua manusia sangat bisa diatur. Terlebih yang mengatur, yang mengurus adalah orang tuanya sendiri. Loh, kok bisa sih Pak? Tapi pada kenyataannya anak saya susah banget, nggak nurut, nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasihatin. Sebetulnya bukan anak yang nggak bisa nurut. Sebetulnya bukan anak yang tidak bisa diatur. Tapi kembali kepada cara pendekatan kita, cara mendidik kita, cara mengasuh kita, ataupun cara mengajarkan kita kepada anak tidak tepat. Ini kenapa tidak tepat? Karena mungkin hampir sebagian besar orang tua tidak memahami watak dari anak itu, sehingga terkesan anak susah diatur. Maka supaya kesan kita selaku orang tua anak itu dapat diatur, pahami dulu wataknya apa. Ini yang mungkin ya termasuk ayah bunda sendiri tidak tahu watak yang dimiliki anaknya. Coba siapa nih yang tidak tahu watak anaknya, silakan komen di kolom komentar ya. Baik, ayah bunda, kalau bicara watak itu ada berbagai macam watak. Ada empat dasar watak. Empat dasar watak ini dimana diturunkan memang secara genetik, secara gen, sehingga watak ini tidak bisa dibentuk, tapi kita bisa memprogramnya. Watak ini bawaan sejak lahir, dan ini memang semua manusia memiliki watak ini. Yang pertama adalah watak sanguinis, yang kedua watak koleris, yang ketiga melankolis, dan yang keempat adalah flegmatis. Nah, keempat watak ini dimiliki oleh semua manusia dan cenderung memiliki salah satu watak dari empat itu. Ayah bunda perlu paham bahwa Allah menurunkan watak ini dimanifestkan, dicerminkan melalui 4 sahabat Nabi. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat watak ini dimanifestkan kepada 4 sahabat Nabi ini. Tinggal watak yang mana sih anak ayah bunda? Pahami, pelajari semua karakter sifat keempat sahabat itu, sehingga ayah bunda akan paham watak yang dimiliki oleh anak ayah bunda. Apakah termasuk watak sanguinis yang tadi, flegmatis, koleris, ataupun melankolis. Pada dasarnya semua watak itu baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Tergantung kita bagaimana pendekatannya, bagaimana kita membentuknya. Bicara masalah watak udah dibahas di video sebelumnya, silakan cari video yang berjudul 4 watak anak ya. Oke, sahabat Pojok Parenting, kali ini mungkin materinya kita curhat tentang bagaimana sih pola asuh yang memang harus diterapkan agar anak menjadi harapan ayah bunda. Nah, salah satu bekal yang terpenting untuk menumbuhkan kemampuan hidup atau life skill anak itu
dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama yang harus ditanamkan oleh ayah bunda adalah tentang kepercayaan dirinya. Karena sekitar 80% anak, apalagi anak baru menginjak usia 4, 5, 6, 7, 8 tahun, itu 80% kurang memiliki rasa percaya diri. Sehingga banyak yang curhat juga. Kenapa sih anak saya kalau di rumah itu dia lincah aktif, tapi ketika berhadapan di dalam kelas atau ketika masuk sekolah, diam seribu bahasa, dia tunduk, tidak bisa apa-apa. Nah, artinya anak ini tidak memiliki rasa percaya diri. Banyak hal, banyak faktor yang membentuk anak tidak memiliki rasa percaya diri. Di antaranya satu, anak itu dibentuk oleh orang tua terlalu dimanja. Yang kedua, anak itu dibentuk home service oleh orang tua, serba selalu ingin dilayani. Yang ketiga, orang tua sendiri tidak memiliki rasa percaya diri kepada anak bahwa anaknya mampu melakukan sesuatu. Nah, ini yang membentuk anak itu hilang percaya diri. Contoh-contoh kecil lah ketika ciri-ciri anak yang tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, ketika anak ditanya, misalkan anak bertemu dengan orang yang teman ayah bunda yang baru ketemu, si orang dewasa itu nanya kepada anak, halo, siapa namanya? Ciri anak yang tidak memiliki rasa percaya diri, dia tidak langsung merespon percayaan itu, melainkan dia melirik ke ayah bunda, melirik ke orang tuanya, melirik dulu. Artinya itu tidak memiliki rasa percaya diri, sehingga untuk menjawab percayaan itu minta bantuan kepada orang tua dengan tanda melirik, itu meminta bantuan. Itu ciri-ciri gejala umum yang memang anak tidak memiliki rasa percaya diri. Maka salah satu solusi atau salah satu pembiasaan yang harus dilakukan kepada anak supaya anak memiliki rasa percaya diri, libatkan anak dalam obrolan kita selaku orang dewasa. Libatkan 5 atau 10 menit agar anak bisa berinteraksi. Nah, itu dengan melibatkan anak secara langsung, maka dibentuk anak untuk memiliki rasa percaya diri. Dia akan mempelajari obrolan-obrolan kita selaku orang tua. Dan yang kedua adalah tanamkan, sugestikan kalimat-kalimat positif oleh orang tua. Merupakan afirmasi pembiasaan yang harus ditanamkan kepada anak. Itu dilakukan tiap pagi. Kalau anak hebat, anak yang cerdas, kemudian aku mampu melakukan hal itu, aku orang yang siap dan aku mampu melakukan apapun. Nah, kalimat-kalimat itu penting orang tua tanamkan, sugestikan kepada anak. Misalkan gini, bisikan saja ke telinganya setiap dia tidur atau bangun tidur, aku penuh cinta dan kebaikan, aku bisa menjadi orang baik dalam keadaan apapun, aku bisa membuat karya hebat. Nah, itu aku bisa melihat sisi baik dari segala hal, aku berani meminta maaf atas kesalahanku, aku bisa belajar dari kesalahanku, aku bisa mempelajari apapun. Nah, kalimat-kalimat itu sugestikan kepada anak, sehingga anak menjadi orang yang memang positif terus, anak yang memiliki karakter, dan yang penting anak itu tertanam rasa percaya dirinya. Karena ada kalimat, aku bisa menjadi orang baik dan dalam keadaan apapun, aku bisa membuat karya hebat. Nah, ini kalimat itu akan tertanam, akan menjadi afirmasi. Tuh, oke ayah bunda, edisi curhat part 1 ini nanti kita lanjut ya di part 2. Banyak hal yang curhat yang akan kita bahas. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.